Hello, welcome to my channel apapun itu. Oke, kenalin gue Abdul Wakil, kreator untuk apapun itu. Di sini kita akan membuat reaction video tentang ulasan film yang diulas oleh AQ7 Corporation. Udah pada tahu kan AQ7 yang dikelola oleh John Steed in the House. Kali ini kita akan review videonya yang kebetulan ini ada di channel yang AQ7 Corp ya, yang kebetulan ini sekarang dikelola oleh Don nih, bukan si John lagi. Kalau si John itu fokus di AQ7 II and AQ7 AQ7 aja sih emang. Oke, nggak lama-lama lagi, mungkin ini untuk review ya, untuk tutorial nanti di next video, karena ini channelnya apapun itu, maka nanti gue nggak akan reaction fit aja nih di sini. Penasaran kan? Subscribe sekarang. Oke, kita langsung ke sini guys. Di sini ada AQ7 Corp. AQ7 Corp di sini dia itu mereview bukan review sih, tapi merangkum ke keseluruhan film yang udah ditonton sama dia. Nah, ini adalah yang dikelola John Stilgers. Kita subscribe dulu. Sorry Mamang John. Kita subscribe dulu di sini dan kelupaan. Kita akan react video yang ini dulu, yang tentang Never Back Down, yaitu dibintangi oleh Case Walker. Gue nggak tahu sih nama artinya siapa yang selanjutnya itu. Oke, kita mulai dulu. Kita klik videonya sekarang. Oi mak, iklan dulu dong. Netflix gue nggak tertarik bos. Nah, di sini. Di awal video udah kerasa dia, betapa kerasnya dia si Case Walker ini guys. Kita lanjut nonton. Oke, jadi selama videonya ini berlangsung gue gak akan bicara, tapi nanti gue akan nge-review di tengah-tengah, mungkin gue pause ataupun di tengah-tengah nanti ada yang perlu gue react gitu ya. Kalau untuk penjelasannya ini bisa kalian lihat sendiri di sini atau bisa kalian tonton langsung di sini ya. Oke, lanjut. Halo para omnivora pemakan daun jauh dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Masih di film yang merupakan sequel dari film sebelumnya, The Beatdown. Kali ini kisah akan berfokus kepada mantan juara MMA atau Mixed Martial Art tingkat TKM yang bernama Case Walker. Seperti apa kisahnya? Apakah Case Walker akan mampu menumbangkan Asep Leguk dan menjadi juara kelurahan? Asep Leguk dong guys, Asep Leguk tuh. Apaan Asep Leguk? Gue gak tahu, gue orang Jawa. Gue orang Jawa campuran Madura sih. Leguk tuh apa? Yang tahu komen di bawah ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, selamat menonton dan... Jackie Trot. Oh, gue lupa. Ini bukan si John ya, tapi si Don. Don Still in the House. Dia gak ada Jackie Trot gitu. Dan untuk openingnya pun dia nggak ada yang spesial sih. Kayak yang John ada gas LPG di awalnya, yang sekarang gunung meletus itu guys. Bisa dilihat sendiri sih nanti di video-videonya itu. Oke, kita buat HD dulu di sini. Oh, udah HD sih. Udah HD dia. Oke, langsung aja, lama-lama. Gas. Film ini dibuka dengan pertarungan MMA antara Case Walker dengan lawan tarungnya. Dan dengan skill yang dimiliki Case, dia mampu dengan mudah menekan lawannya hingga dibuat tak berdaya. Karena Case yang terlalu hebat, pelatihnya meminta agar Case bisa bermain-main dengan lawannya selama 2 ronde lagi. Karena jika dia menghabisi musuhnya secara langsung, maka tidak akan ada yang mau berlatih tanding lagi dengannya. Namun karena Case yang sudah muak menunggu, dia pun langsung membuat musuhnya ngerumpuyuk. Bentar guys, ini pelatihnya nyuruh dia buat main 2 ronde lagi. Biar apa? Biar kelihatan seru gitu. Ya mungkin dia terlalu kuat ya untuk dikalahkan sama si lawannya yang kulit putih itu ya. Ya nggak tahu juga sih. Ini kita tonton aja terus, oke? Dan KO saat itu juga. Dan hal itu membuat pelatihnya kecewa dan pergi memutuskan untuk berhenti menjadi pelatihnya.
Setelah pertandingan selesai, Case tidak sengaja bertemu dengan kawan lamanya yang bernama James Brody yang ternyata ikut dalam pertandingan pada malam hari itu. Kemudian Case diundang untuk mengikuti pesta yang diadakan Brody tengah malam nanti. Karena Case juga sangat merindukan sahabat lamanya, dia pun mengiyakan ajakan tersebut. Singkat cerita, Case pun pergi ke sebuah bar untuk mengikuti pesta yang Brody adakan, dan di sini terkuak fakta bahwa seorang petarung kelas berat bernama Case Walker ternyata sangat canggung dengan yang namanya Harim. Dan Bentar. Ini yang dimaksud Harim ini maksudnya cewek mungkin ya? Soalnya kelihatan sih kalau si Case ini canggung banget sama yang namanya cewek. Badan gede, juara terus, tapi sama cewek luput. Ajarin nih para playboy, para buaya-buaya yang udah pengalaman. Gue bukan buaya ya. Bacot. terkesan takut terhadapnya. Kurang anjlok ke dunia kehanyiran kayaknya si Case ini ya. Lanjut, akhirnya Case berhasil menemukan Brody yang ternyata tidak ada di pesta tersebut, melainkan Brody yang tengah bermain-main dengan banyak wanita dengan tujuan untuk menyalurkan naluriah dirinya sebagai fuckboy kampret. Melihat kelakuan Brody yang sudah berekor 2 dan sebentar lagi akan menjadi monster ekor 10, Case Lu kira Naruto? hanya bisa geleng-geleng kepala sambil melihat kelakuan bejradnya tersebut. Dan di sana Case juga bertemu dengan Mika yang ternyata seorang panitia di bidang promosi di pertandingan PFC atau Premortal Fight Club, dan juga merupakan wanita yang paling diincar Brody untuk menemaninya menghabiskan malam yang indah. Siapa tahu bisa berkembang biak, ya kan? Iya dong. Setelah Mika meninggalkan mereka berdua, Brody mengutarakan keinginannya untuk menjadikan Case sebagai pelatih pribadinya di Thailand karena dia akan mengikuti pertandingan PFC yang diadakan di Thailand 6 minggu ke depan. Namun Case tidak menyarankannya untuk mengikuti pertarungan setelah mengetahui bahwa orang yang akan Brody lawan adalah seorang psycho yang bernama Kaisar Braga. Dan setelah mengetahui hal itu, Brody lebih memilih untuk meninggalkan Case dan kembali bersama wanita-wanitanya untuk bersenang-senang. Namun karena ada suatu insiden, Case terpaksa harus menginap di tempat Brody malam itu. Paginya, lagi-lagi Brody membujuk Case agar dia dapat membantunya latihan di Thailand agar dia bisa memenangkan pertandingannya melawan Braga. Dan akhirnya Case pun memutuskan untuk pergi ke Thailand demi membantu sahabatnya tersebut. Sesampainya di Thailand, dia langsung menuju ke sebuah hotel yang akan dihuni selagi dia tinggal di sana. Sementara itu, Brody beserta Hugo dan Braga dipertemukan dalam sebuah wawancara tentang pertarungan MMA antara dirinya dan Braga yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Namun wawancara tersebut menjadi kacau bangau ketika salah satu wartawan yang menanyakan tentang istrinya Braga, dan hal itu membuat Braga kesurupan mau ngabah takokak. Anjir. Netflix lagi. Gue gak mau, jing. Lo tawarin aja sih, skip dulu. Kemudian untuk melampiaskan kekesalannya, Braga mengobrak-abrik Cubluk hingga dirinya sadar kembali. Ngapain tuh kaca diambil coy? Kembali lagi kepada Case yang tengah mencari sebuah gym milik sahabatnya. Dan sesampainya di gym, dia tidak terlalu disambut baik, apalagi ketika dia mengatakan bahwa dia akan melatih Brody untuk pertarungannya yang akan datang. Nah, ngapain memang dia sewot? Kemudian Case keluar untuk mengumpulkan alat dan bahan yang akan dia gunakan untuk latihan, dan hal itu malah disepelekan oleh anggota gym Brody karena Case hanya membawa sekumpulan sampah. Sementara di gym banyak sekali peralatan yang bisa digunakan, namun dia malah memilih barang bekas untuk latihannya. Kemudian datanglah seorang petarung berbakat milik gym tersebut yang bernama Cobra. Di sisi lain, Brody ternyata menyimpan sedikit ketakutan terhadap Braga akibat kebrutalannya di setiap pertarungan. Mikir tuh orang. Kembali lagi ke Brody, terlihat Cobra yang sedang latihan tanding dengan seorang amatir di sana. Namun saat sedang bertarung, dia malah dibuat risih dengan adanya Case yang tengah berlatih dengan metode kunonya.
Dan setelah Cobra menghabisi lawan bermainnya, dia memutuskan untuk Wow, melawan Case di latihan sok-sokan nih guys, berikutnya. sok-sokan. Namun Case tidak memperdulikan hal tersebut. Kemudian datanglah Brody, dan ketika Brody akan melakukan latihan dengan Case, Cobra meminta agar Case berlatih tanding dengannya. Dan kali ini Case menyanggupi ajakan Cobra dan meminta agar Brody mengganti bajunya sementara dia akan bertarung dengan Cobra terlebih dahulu. Semua penonton sudah siap melihat Cobra menghancurkan Case dengan kemampuannya yang hebat. Gue udah ngira nih, ini si Cobra bakal ambrih nih, bakal ambiur dia, bakal lancor dia, cong, bakal lancor dia. Sok-sokan di depan dia ini, coy. Namun ekspektasi tidak sesuai dengan realita, Case dapat menumbangkan Cobra hanya dengan beberapa kali pukulan saja. Wow, Dan setiap serangan lurus yang amat dilayangkan kaki. oleh Cobra dapat dipatahkan dengan kemampuan hipotesis dan bayangan latihan yang telah dia lakukan beberapa waktu lalu. Copot tuh gigi. Giginya copot, Kemudian cong. Cobra pun dilarikan ke rumah sakit untuk melihat cedera yang dia alami setelah melawan Case. Lebok, apaan lagi tuh? Keesokan harinya setelah Case melakukan jogging, dia lalu mendatangi kediaman Brody untuk mengajaknya latihan. Namun saat masuk ke rumahnya, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Namun saat Case ke kamar Brody, tiba-tiba, dia malah melakukan pengencerotan di sana. Pengencerotan, coy. Kemudian di gym tampak seorang wanita yang sedang berlatih dengan memukul Chun-Li samsak nih, dan Chun-Li. seorang lelaki kulit putih yang selalu memberikannya minuman. Lalu datanglah Brody ke gym untuk latihan, namun ternyata dia telat nyabut. Maksud saya dia telat 2 jam sehingga bisa disebut bahwa Brody merupakan seorang petarung yang tidak kompeten sehingga dipastikan dia akan kalah di pertandingan nanti. Dan beberapa saat kemudian datanglah Hugo untuk meminta pertanggungjawaban kepada Brody atas apa yang telah Case Walker lakukan kepada salah satu petarungnya yang tiada lain dan tiada bukan adalah Cobra. Kemudian Taj meminta Hugo untuk merekrutnya sebagai pengganti Cobra, namun Hugo tidak mempedulikan Taj sama sekali. Namun saat Case mengajak Taj untuk bermitra dengannya, hal itu membuat Hugo sedikit tertarik. Akan tetapi pertunjukan yang diperlihatkan Taj sangat tidak sesuai harapan dan tidak pantas untuk disebut pertarungan, sehingga Hugo langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Bentar, ini yang Taj ini yang apa namanya? Yang ini kan? Yang mana tadi? Singkat cerita, Nah, yang ini kan dia, nih. Si Polontong ini kan. Yang ini, yang kurus nih. Lah, ini yang mau ngejak si Hugo. Lagi gua kira Case-nya yang mau ngajak. Taj menanyakan kenapa Case tidak memberikan perlawanan ketika sedang bertarung dengannya. Kemudian Case menjawab bahwa hal itu merupakan sesuatu yang penting untuk Taj dan dia berniat untuk membantunya. Dan setelah mendengar hal itu, dia bersama satu temannya meminta untuk diajari oleh Case agar dia bisa menjadi petarung hebat seperti dirinya. Kemudian malamnya Case mengajari 2 murid barunya itu untuk belajar memukul, ngalicat, dan ngehompet. Lalu dia meminta mereka untuk memukul samsak, namun setelah dia melihat cara memukul mereka, dia meminta agar mereka melepas sarung tangan yang mereka pakai. Kemudian dia menjelaskan bahwa alasan orang memakai sarung tangan adalah untuk mencegah keseleo bahkan patah yang akan terjadi pada tangan mereka. Akan tetapi itu hanya berlaku kepada mereka. Anjir, apaan? Astagfirullahaladzim. Ini game Valorant. Skip. Mereka yang tidak bisa memukul dengan benar. Lalu Case menunjukkan kepada mereka cara memukul yang benar dan mereka pun menghabiskan malam itu dengan latihan menggunakan metode yang Case ajarkan. Tegak lurus pakai baju sangkar. Mika mulai melakukan pendekatan dengan Case dan mengajaknya untuk berkencan, dan mereka pun berkencan untuk pertama kalinya. Dan ternyata Mika adalah seorang janda karena suaminya lebih memilih waria Thailand, dan Mika telah memiliki anak yang bernama Morgan. Sementara itu Brody bertemu dengan Hugo dan dia diberi semacam heroin untuk membuatnya lepas kendali di pertandingan dan membuatnya menggila. Ih, heroin.
Kembali lagi kepada Case dan Mika, kencan pertama mereka malah gagal karena Case yang masih canggung dengan keadaan mereka. Ditambah lagi pelatih Brody yang mengetahui kencan buta mereka dan melaporkannya kepada Brody. Dan hal itu sontak membuatnya emosi sehingga sepulangnya mereka dari urusan masing-masing, Brody mengajaknya untuk bermitra tanding dengan Case saat itu juga. Dengan dipenuhi emosi, Brody dengan tidak sportif langsung menghajar Case yang masih dalam masa-masa persiapan. Dan setelah beberapa kali mendapatkan pukulan telak dari Brody, membuat si botak berambut gondrong langsung kehilangan kendali dan membalas Rambut serangannya gondrong, dengan guys. membabi bagongkan. Dan Membabi Case pun dapat dengan mudah mengendalikan hasil dari pertandingan tersebut. Mati kau. I'm sorry. Keesokan harinya Mika meminta maaf kepada Case tentang kencan pertama mereka dan meminta untuk berkencan lagi dengannya. Kencan lagi. Malam harinya Case mengajak Brody untuk mencari makanan di jalan dan dia juga meminta maaf tentang apa yang terjadi sebelumnya. Dan Brody juga meminta maaf kepada Case dan mengakui bahwa kemarin dia marah kepada Case karena telah mengencani Mika sebelum dia menggarap sawahnya terlebih dahulu. Namun di sini Case lo gelar kebun, mengklarifikasi bahwa tidak garap ada sawah. apa-apa di antara mereka dan Case juga belum sekalipun melakukan test drive pada jalur lendir milik Mika meskipun dia sangat menginginkannya. Kemudian Case meminta agar tetap fokus pada tujuan awalnya untuk bertarung melawan Braga tanpa memikirkan sawah milik Mika yang belum dia garap. I'm all in, Case. I'm 100% committed to this fight. Keesokan harinya Brody mulai bersungguh-sungguh untuk latihan dan dia meminta agar pelatihnya di gym mulai bersahabat dengan Case agar mereka bisa bekerja sama untuk membuatnya juara di PFC nanti. Come on, Maddie, take the man's goddamn hand, all right? Don't make me have to fire your ass. Dan kini hari-hari pun mereka lalui dengan latihan keras bersama Case Walker. Di sisi lain teman Taj mulai berlatih dengan mitra yang lebih kuat darinya hingga dia dipukul habis-habisan di atas ring. Kemudian wanita yang selalu dia beri air terlihat emosi setelah melihat orang yang baik kepadanya teraniaya seperti itu. Dan dia pun langsung masuk ke atas ring dan langsung menghancurkan lawannya dengan begitu mudahnya. Dan hal itu membuat semua orang melongo terkagum-kagum sampai di antara mereka ada yang lupa nyabut magicom saking Emang ada yang masak di situ, Bos? Au. Singkat cerita, malam pun tiba. Case berkencan kembali dengan Mika dan ketika kencan buta itu telah selesai, dia langsung mengantarkan Mika pulang ke rumah. Kemudian sebelum masuk ke rumah, Mika mengatakan bahwa Morgan sedang tidak ada di rumah dan dia berharap agar apa melejit bolu pandannya segera digarap oleh Case. Namun Case yang masih polos langsung pulang begitu saja. Kemudian dia baru menyadari kebodohannya ketika sampai di rumah dan dia mulai kembali latihannya untuk mengajak Mika agar sawahnya boleh digarap oleh Case. Dan saat dia sedang dalam kondisi latihan berat, bawahan Hugo datang untuk memberikannya kontrak agar dia bisa bersedia menjadi petarungnya Hugo di pertandingan selanjutnya. Dan setelah Case jogging dengan Brody, dia langsung pergi ke gym dan betapa mengejutkannya di sana karena semua anggota gym melihat aksinya di film The Beatdown ketika dia berhasil melumpuhkan 4 orang polisi dengan tangan terbrogol. Dan ternyata video itu sangat viral di YouTube sehingga namanya jadi melejit seketika. Dan hal itu membuatnya menjadi incaran media, tapi untungnya Mika datang dan langsung membawanya ke sebuah rumah yang ternyata itu adalah rumah miliknya Hugo. Kemudian dia menjelaskan kebaikan Hugo dan meminta agar dia menjadi petarungnya meski hanya 1 kali saja. Lalu di sana mereka langsung berkembang biak dengan Dear Bobby, meski berjauhan, gue masih bisa lagi kirim puasa. buat Covid gak bisa manis. siang anjing. Bobby, boba. Tuh kan, lo puasa lu ya. Silaturahmi kali ini dekatkan yang jauh. Kirim yang bermakna pakai promo GoFood. Iya. dengan sangat beringas, panas, dan sangat menggairahkan. Klik lagi dong. Keesokan harinya Case dibuat keheranan ketika melihat pelatih baru yang seharusnya tidak ada di sana dan mereka melakukan latihan kuncian yang menurut Case tidak perlu. Ditambah lagi seminggu lagi dia akan melakukan pertarungannya dengan Braga. Dan benar saja apa yang diperkirakan oleh Case, Brody mengalami cedera kaki karena kakinya patah akibat latihan tersebut. Dan karena hal tersebut dia harus beristirahat selama beberapa minggu. Kemudian Hugo mendatangi Case untuk memintanya bertarung melawan Braga dengan imbalan $1 juta untuknya.
Dan saat dia sedang bersama Mika, dia dibuat sadar bahwa terlukanya Brody adalah hal terbaik yang pernah terjadi kepada Hugo. Dan hal itu menyadarkan Case bahwa orang yang melatihnya tempo hari adalah pesuruh dari Hugo untuk Oh, gue membuat paham, gue Brody paham, gue cedera. paham. Brody getting hurt was the best thing that could have ever happened to Hugo Vega. Ya ini kan yang disuruh Kemudian bertarung. Case mencari petunjuk dengan mengambil HP orang tersebut dan benar saja bahwa dia sengaja melukai kaki Brody. Dan setelah semua mengetahui hal tersebut, mereka langsung membuat sebuah rencana untuk menghancurkan Braga. Kemudian Case benar-benar membulatkan tekad untuk menghancurkan Braga dengan segenap kekuatannya. Dan dia pun kembali latihan untuk bisa mengalahkan Braga di pertarungan nanti. Sang master latihan dong. Boom. Dan pada malam pertandingan, Mika memutuskan untuk berhenti bekerja dengan Hugo. Kemudian Eddie bertemu dengan orang sama namun berbeda dengan saat dia melihatnya saat sedang latihan di gym. Kemudian kita kedatangan Kalau udah dandan nih cewek, habis bos. seorang cameo di film ini. Dia adalah Tony Jaa yang 180 derajat sangat Tony Jaa. berbeda dari film-filmnya yang lain. Saat-saat detik pertandingan akan Tony Jaa KW, Case coy. mulai memikirkan rencana untuk menghancurkan Braga dan dia langsung mendapatkan pencerahan ketika Brody mengatakan bahwa dirinya keras kepala seperti istrinya. Kemudian Case langsung berdiri dan menghampiri Braga dengan alibi ingin bertanya sesuatu kepada dirinya. Ternyata dia memancing amarah Braga dengan mengatakan bahwa Braga adalah orang yang kuat, tapi dia harus melayangkan 2 pukulan hanya untuk membuat istrinya pingsan. Why did it take you 2 punches to knock your Otaknya dipakai nih. Dan setelah mendengarkan hal tersebut, Braga langsung mengamuk sejadi-jadinya seperti babi kebakaran jenggot dan pertarungan pun tidak terelakkan lagi. Keduanya sama-sama kuat dan sama-sama hebat, dan hal itulah yang membuat para penonton sangat bersemangat untuk melihat aksi mereka. Serangan demi serangan mereka lakukan, pukulan demi pukulan dan kuncian demi kuncian tidak luput dari pertarungan mereka, hingga suatu ketika Braga secara sengaja memukul Babayot beserta biji dari Case. Wah, Hingga dia dibuat curang sebel nih. olehnya. Kemudian Case membuka sarung tangannya dan menunjukkan kekuatan martial art miliknya dengan mematahkan rusuk Braga hingga membuat Braga tak berkutik. Dan hasil akhir pun keluar ketika Braga harus tumbang di hadapan Case. Lu tahu nggak coy? Gue mikirnya apa? Ya kayak Saitama dong. One Punch Man. One Punch Man ya. Boom. Langsung KO. Bencong. Tuh. Kemudian Hugo membatalkan kontrak dengan Case karena dia telah melanggar kontraknya, dan Hugo juga mendapatkan masalah ketika dia harus mengembalikan setiap dolar uang yang telah mereka hasilkan dari penjualan tiketnya. Dan film pun ditutup jadi dengan tanding. kemenangan Case Walker melawan Braga. Tamat ending yang membabayotkan. Oke, secara keseluruhan film ini bagus sih dan action banget buat gua. Tapi yang jadi pertanyaan gini guys, Brody sama pelatihnya itu sebenarnya sama-sama pelatih apa si Brody itu memang mau bertarung sama Braga gitu ya? Soalnya bajunya sama apa namanya si pelatihnya itu. Nah, gua mikirnya dia itu pelatih gitu. Tapi it's okay lah. Thanks yang buat udah nonton. Gue pamit dulu. Semoga puasanya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.